Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian. Terima kasih bagi kalian yang telah menyaksikan video ini. Oke, di video ini saya akan membahas tentang bagaimana kita menggunakan Google Meet atau fasilitas video conference dari Google. Nah, Google Meet ini apa sih? Dia ini merupakan alternatif video conference selain Zoom yang sudah biasa kita gunakan. Sebenarnya Google Meet ini sudah ada dari dulu dengan namanya Hangout. Seperti itu. Namun saat ini Google Meet diperuntukkan untuk layanan berbayar. Namun sejak pandemi Covid ini, Google Meet digratiskan oleh Google dengan mungkin ada beberapa fasilitas atau fitur yang berbeda antara Google Meet yang berbayar dengan Google Meet yang gratis atau basic yang biasa kita gunakan atau yang akan kita gunakan. Oke. Nah, sebelum itu kita lihat nih perbedaannya. Apa sih perbedaan yang mendasar dari Google Meet dan Zoom? Sehingga mungkin saat ini Google Meet itu tidak terlalu familiar bagi kalian selain Zoom ya. Biasanya seperti itu. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaan yang pertama yang paling mendasar adalah ukuran dari rapatnya. Nah, berbeda dengan Zoom, Zoom di sini kita bisa banyak pesertanya. Untuk yang berbayar saja, berbayar yang biasa, itu bisa sampai 500 peserta. Sedangkan Google Meet untuk yang berbayarnya itu mendukung hingga 250 peserta. Nih, walaupun pembuatannya sama-sama mudah ya, nanti akan kita jelaskan. Namun dari sisi peserta Zoom lebih handal atau lebih banyak menampung peserta meetingnya. Nah, namun untuk di kelas karena rata-rata itu hanya 60 orang atau 60 mahasiswa, hingga Google Meet mungkin sudah cukup gitu. Kenapa? Kita lihat sini lagi nih. Nah, pertama adalah durasinya. Kenapa durasinya? Zoom itu untuk versi yang gratis itu dibatas sebanyak 40 menit. Sedangkan versi gratis Google Meet itu pertemuan dibatas selama 60 menit. Jadi dari sisi waktu lebih lama ya Google Meet dibandingin Zoom untuk yang versi gratis. Namun untuk yang versi berbayar, Zoom ataupun Google Meet ini tidak ada batasan waktu. Jadi berapa lamanya pun itu dibebaskan oleh user atau hostnya. Nah, dari sisi antarmuka nih, antarmuka Zoom itu lebih user friendly dibandingkan dengan Google Meet. Jadi sehingga mungkin untuk beberapa pengguna awam menggunakan Google Meet itu lebih sulit dibandingkan menggunakan Zoom. Seperti itu, makanya mungkin lebih banyak orang menggunakan Zoom dibandingkan Google Meet. Untuk versi mobile-nya pun yang ada di handphone, Zoom itu lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh user dibandingkan Google Meet. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan bahas nih beberapa fitur apa sih bedanya yang Google Meet berbayar dengan Google Meet yang gratis. Nah, di sini saya membuka tiga browser dengan 3 buah akun yang berbeda, akun Gmail-nya ya. Di sini Google Meet itu khusus untuk akun Gmail, jadi kalian harus login menggunakan akun Gmail, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan 2 akun. Yang akun yang pertama saya menggunakan Komodo Dragon. Ini kita menggunakan akun dari Unicom. Seperti ini. Ini merupakan akun Google yang berbayar atau istilahnya G Suite. Sedangkan di sini di Chrome saya menggunakan versi yang basic atau yang kita gunakan @gmail.com seperti itu. Nah, kita lihat nih apa sih bedanya. Nah, kita masuk. Untuk masuk ke Google Meet, kita tinggal ketikkan meet.google.com. Sini. Telepon sama, kita masuk meet.google.com. Nah, dari sisi tampilan itu berbeda ya. Untuk yang versi berbayar, yang ini, dengan yang versi yang gratis, itu berbeda dari sisi tampilan. Nah, berikutnya kita akan coba membuat rapat. Kita buat rapat baru nih. Rapat baru. Nah, di sini ada yang bisa menggunakan link, atau kan dapatkan link rapat untuk dibagikan. Jadi kita bisa membagikan link rapatnya ke orang lain untuk bisa join. Dan untuk join pun ya sama, harus login juga ke Gmail. Atau kita mulai rapat instan. Nah, kita coba saja mulai rapat instan. Nah, yang ketiga nih ya, jadwalkan di Google Calendar. Nanti yang akan kita bahas nih, jika kita ingin menjadi host. Nah, mulai rapat instan. Kita coba klik. Nah, ini pun sama.
Saat kita pengen join or start meeting, kita klik di sini. Nah, perbedaannya kalau misalnya di Google Meet yang berbayar, kita bisa memberikan judul dulu nih untuk pertemuannya. Misalnya di sini nih adalah pertemuan kelas seperti ini. Kita continue. Ini kamera gagal ya karena memang sedang dipakai di akun yang Firefox. Jadi pasti nonaktif semuanya. Nah, oke. Kita tunggu. Nah, dia sama ya, sama-sama di sini gabung sekarang dan presentasikan. Ini untuk mempresentasikan layar kita. Nah, ini pun sama, ini hanya perbedaan bahasa. Gitu ya. Ini join now, present. Yang berbeda adalah kita bisa menggunakan join and use a phone for audio. Di sini kita bisa menggunakan perangkat mobile kita lakukan telepon ke Google, di mana si perangkat handphone itu menjadi inputan atau sebagai audio dari pertemuan atau meeting kita. Kita masuk gabung sekarang. Ini yang versi gratis atau Gmail Basic. Nah, ini kita muncul nih ada kode aksesnya. Join now. Nah, ini pun sama. Ada perbedaan ya, kalau di sini tidak ada judul, dia langsung kode aksesnya. Ini pun ada judul, pertemuan kelas, ini link untuk Google Meet-nya, ini untuk phone. Jadi kalau kita mau menggunakan phone untuk sebagai audio inputannya, kita bisa menggunakan ini. Oke, ini yang bisa dibagikan. Bisa menggunakan ini, atau kita add people. Fungsinya apa nih, add people atau tambahkan orang di sini? Ini supaya saat meeting sedang berjalan, kita tidak perlu mengadmit istilahnya. Mengadmit itu adalah mengizinkan orang lain untuk masuk, login ke pertemuan kita. Jadi kita add people, tambahkan orang. Ini misalnya kita bisa masukkan alamat email. Jadi kita otomatis mengizinkan orang-orang yang kita undang. Jadi tidak perlu ada istilah admit. Nanti akan dibahas di berikutnya. Jadi kalau di sini kita bisa masukkan email. Di email orang yang kita izinkan untuk masuk otomatis, ini kita harus masukkan di sini. Nah, fitur lainnya, nah ini yang untuk yang berbayar, dan ini untuk yang gratis. Nah, kita lihat ya, perbedaannya sangat signifikan, di mana di sini yang paling dibutuhkan adalah record meeting. Di berbayar ini udah ada record meeting di sini. Sedangkan di yang gratis dia tidak ada. Seperti itu. Ini juga bisa phone, use phone for audio ini tadi ya yang dibahas bahwa kita bisa jadikan telepon kita untuk inputan audio ataupun output audionya. Seperti itu. Sedangkan yang versi gratis dia tidak bisa. Dan di sini pun ada otoritas. Di sini fungsinya untuk mengizinkan apakah audience di sini diizinkan untuk share screen atau mengirimkan pesan. Ini bisa di sini. Kalau di sini di uncheck list, orang-orang yang tidak diundang tidak akan bisa masuk. Kalau misalnya itu di on kan seperti ini, orang lain akan bisa masuk tapi perlu di-admit. Seperti itu ya. Jadi beda ya. Kalau di disable seperti ini, orang yang tidak kita undang tadi, walaupun mereka punya link, dia tidak akan bisa masuk. Tapi kalau misalnya seperti ini, orang yang memiliki link tersebut yang tadi kita bagikan, itu bisa masuk, tapi perlu ada izin dari hostnya atau dari saya nih sebagai host di sini. Atau orang yang ada di dalam meetingnya. Seperti itu. Kalau di versi gratis itu nggak ada. Nah, itu ya. Ini ada versi papan tulis atau whiteboard. Ini sama fungsinya seperti papan tulis di luring. Sini ya. Ini benar-benar sama. Kita bisa melakukan salah satu di sini. Ini juga tergantung dari koneksi internetnya ya. Apakah bagus atau tidaknya. Ini memang beberapa kendala yang harus kita sama-sama pahami bahwa dengan sistem online ini sangat bergantung dengan kecepatan dari internetnya. Ini sama. Ini kita bisa bikin kayak speed nih. Saya coret. Bisa kita hapus. Ini benar-benar fungsinya sama kayak papan tulis. Gitu ya. Bisa kita tulis
tulisan teks apapun standar. Nah, itu beberapa perbedaan dari Google Meet untuk versi berbayar dan untuk versi yang gratis. Nah, di video berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana cara kita men-setting yang namanya pertemuan. Nah, oke. Untuk pertemuan ini adalah yang cara untuk kita membuat meeting otomatis atau meeting dadakan di Google Meet seperti itu. Oke. Nah, berikutnya yang ini adalah kita mau membuat atau menjadwalkan meeting. Ini kita close saja, tutup, tutup. Ini berbeda ya. Ini kita close. Ini kita close. Nah, di sini kita akan coba nih. Kita akan coba membuat meeting yang akan kita rencanakan. Nah, saya gunakan akun yang ketiga di sini. Ini juga merupakan akun G Suite berbayar. Nah, bagaimana caranya? Kita buka kalendar.google.com seperti ini. Nah, di sini kita bisa setting nih kapan pertemuan itu akan dilakukan. Seperti itu. Misalnya kita akan buat sebuah pertemuan hari ini ya, tanggal 20 nih. Tanggal 20 misalnya jam 5 sore. Gitu. Nah, di sini kita bisa berikan judul untuk agendanya, agenda kegiatannya. Misalnya adalah pertemuan kelas. Tanggalnya, jamnya, maaf, jangan jam 7 ya. Asumsikan jam 5 lah mungkin ya. Jam 5 berarti jam 5.00 PM sampai jam 6 PM. Nah, di sini ada yang namanya repeat atau ulangi. Sehingga kita bisa mengulangi agenda tersebut hari apa saja. Apakah harian, setiap hari pada pukul 5 sore itu, tiap hari akan berulang agendanya, atau mingguan, atau bulanan, atau setiap tanggal 20, seperti itu ya. Atau every weekday, Monday to Friday. Jadi dari hari Senin sampai Friday dia akan pertemuannya agendanya ada. Nah, kita asumsikan ini adalah mingguan. Untuk pertemuan kelas kan biasanya mingguan ya. Gitu. Jadi setiap minggu adalah pertemuan kelas yang nah misalnya gini kita beri nama PSTI. Oh, ya PSTI ya sini. Nah, kita buat di repeatnya setiap minggu. Setiap hari Selasa misalnya di sini ya. Nah, di sini ada yang namanya Add Google Meet Video Conferencing. Kita klik di sininya. Nah, ini merupakan ID dari Google Meet-nya. Nah, ini kita copy saja dulu. Kita copy. Kita buka di Notepad ya. Nah, kita buka Notepad, kita simpan saja di sini. Oke, kita minimize. Nah, di sini berarti kita sudah membuat sebuah meeting baru dengan nama pertemuan kelas PSTI. Untuk link pertemuannya adalah meet.google.com/ehd.bnkhdki. Ini adalah ID dari Google Meet-nya. Kita save. Nah, setelah save itu, berarti kita sudah membuat nih sebuah agenda dengan nama pertemuan kelas PSTI dan diulangi selama tiap minggu. Kita lihat tanggal 27. Dia akan terus berulang. Tanggal 3 terus ada. Dan ini fungsi buat apa? Agar Google Meet-nya itu tidak akan pernah berubah. ID-nya akan selalu sama. Lihat ya. Ini EHD BNKR HDKI. Kita lihat untuk di tanggal 20-nya. Dia sama ya. Nah, EHD BNKR HDKI ya. Nah, ini akan sama. Seperti itu. Ini mungkin untuk pertemuan kelas supaya biar lebih mudah. Ini bisa digunakan juga untuk dosen dan juga mahasiswa jika ingin membuat agenda. Ini tidak harus yang
versi berbayar ya. Cuman versi berbayar itu tujuannya agar Google Meet-nya bisa, dari sisi audiens itu lebih banyak, 250, sedangkan yang versi, basic atau gratis itu hanya 100 audiens. Dan dari sisi waktu untuk yang gratis ini 100 menit, 100 menit, 60 menit ya untuk yang gratis, waktunya 60 menit, audiensnya 100. Sedangkan yang versi berbayar, audiensnya 250, untuk waktunya unlimited, seperti itu. Jadi ini sama saja mau menggunakan yang, Google Basic atau yang kita lihat gmail.com atau yang menggunakan email G Suite. Oke. Nah, kita lihat di sini nih. Kita buka Meet-nya di sini. Ini Meet yang, melakukan penjadwalan. Nah, di sini dia akan ada notifikasi atau ada lihat sini ya, ada informasi nih, bahwa jam 5 akan ada namanya pertemuan kelas PSTI. Nah, biasanya dia akan kalau misalnya di-login-kan akun tersebut ke handphone, dia akan mengirimkan notifikasi. Dari mana? Lihat di sini nih. Nah, 10 menit before. Ini bisa dirubah. Jadi asumsinya adalah kita akan diberitahukan oleh perangkat kita bahwa 10 menit lagi akan ada pertemuan, yaitu pertemuan kelas PSTI, seperti itu. Nah, ini bisa dipilih ya, notifikasinya berapa menit, 10 menit sebelumnya, atau 10 jam sebelumnya, atau berapapun ya, menit, jam, hari, minggu, gitu. Ini bisa ditambah deskripsi, misalnya pertemuan kelas PSTI, seperti itu. Lalu save. Nah, di sini artinya ada yang this event, this and following event, all event. Kalau this event berarti hanya event ini saja yang kita rubah. Misalnya kita tadi rubah 10 menit notifikasi. Nah, berarti yang lainnya mungkin default ya. Kalau kita rubah ini misalnya 20 menit, yang lainnya masih default yaitu 10 menit. Dan nanti kita menambahkan deskripsi di lain tidak akan ada bertambah. Tapi kalau kita mau merubah ke semuanya, kita bisa pilih yang this and following event. Jadi pertemuan kali ini dan pertemuan selanjutnya. Kalau all event berarti pertemuan sebelumnya pun akan berubah. Nah, cuma kan kalau all event pertemuan sebelumnya sudah tidak digunakan lagi ya sebenarnya. Nah, akan lebih cocok dengan jika kita memilih this and following event. Jadi event ini dan juga event selanjutnya atau minggu-minggu selanjutnya. Oke. Nah, masuk. Oke, di sini. Nah, di sini merupakan pertemuan kelas PSTI. Nah, kita lihat di sini nih. Kita join. Nah, di sini kalau kita join, pastikan dulu nih usernya, apakah user yang sesuai. Ini biasanya kalau kita allow, kita izinkan. Nah, ini kalian bisa melihat saya ya. Ini, oke. Ini kita mod saja ya, supaya biar rekaman tidak saling timpah. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat usernya adalah user yang membuat jadwal. Itu agendanya. Yang saya loginkan di Mozilla Firefox. Nah, kita join now nih. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana bedanya kalau user tersebut diundang dan user tersebut hanya menggunakan link. Nah, ini ya. Jadi kalau kita mau menambahkan orang, klik di sini ya, show everyone, kita tambahkan nih. Nah, saya asumsikan bahwa yang akan saya tambahkan adalah user yang basic. User saya yang basic ya. Seperti ini. Kita send email. Nah, di sini dia akan mengirimkan email ke user yang kita undang. Kita lihat ya. Nah, ini. Nah, muncul. Sedangkan di sini yang lain, user ini dia tidak ada ya. Tidak muncul sama sekali. Seperti itu. Lihat sini nih. Nah, di sini, nah ini adalah user yang diundang. Kalau kita lihat, dia akan menerima email untuk bergabung. Nah, ini akan beda ya. Lihat kita lihat sini ya, gabung ke rapat. Nah, ini adalah akun yang diundang tadi ya, tkj.varian@gmail.com.
Di sini kalau lihat dia akan error sih kameranya, jadi abaikan saja. Nah, gabung sekarang atau presentasikan. Dan sudah tahu, sudah terlihat siapa yang sudah ada di dalam. Seperti ini ya. Yang di dalam adalah varian Fadlia. Nah, bandingkan dengan di sini, kalau misalnya kita hanya menggunakan link saja. Copy. Nah, di sini yang akun tidak diundang. Ini tetap semua sama kok, bisa. Ini pun kok bisa gabung dengan link tadi. Namun pastikan adalah user ini ya, user di sininya. Karena kalau usernya yang sesuai yang sudah diundang, dia akan tampilnya seperti ini. Gabung sekarang atau presentasikan. Nah, ini tergantung diizinkan atau tidaknya orang tersebut untuk melakukan presentasi layar. Seperti itu. Hmm. Ini akan tergantung dari koneksi ya. Nah, ini yang di Chrome ini atau maaf, di Dragon ini, dia adalah akun yang tidak diundang. Varian @email_unicom@id. Munculnya apa? Ask to join. Nah, karena ini dia gabung sekarang. Beda ya. Kalau yang diundang dia bisa langsung gabung tanpa harus meminta izin untuk join. Sedangkan akun yang tidak diundang dia harus ask to join. Nah, saya harap mungkin kalian juga akan mengirimkan emailnya buat apa? Agar kalian bisa langsung masuk tanpa ada ask to join. Kenapa? Karena akan mengganggu. Seperti ini ya contohnya. Nah, ini perbedaannya ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini yang gabung sekarang nih, kita klik. Nah, di sini dia langsung gabung ya. Nah, langsung muncul di sini dan akan muncul juga di sini. Akun yang diundang dan ini hostnya atau saya yang sebagai hostnya. Nah, berbeda kalau misalnya yang akun yang tidak diundang. Misalnya adalah nah ini ask to join. Kita klik ask to join. Nah, you will join the call when someone lets you in. Jika seorang membiarkan kamu masuk. Nah, ini dia hostnya, dia akan hostnya akan muncul. Nah, muncul ya di user ataupun di host, harus muncul harusnya. Dia akan muncul. Jadi intinya dia akan muncul untuk apa? Untuk izin. Seperti ini ya. Varian Valdia bukan dari ini. Dia minta izin untuk masuk. Kita admit. Nah, hal tersebut ini akan mengganggu saat proses belajar mengajar. Kenapa? Karena akhirnya host tersebut atau dosen atau pengajar itu harus melihat kembali di Google Meet-nya apakah ada yang masuk lagi atau tidak. Seperti itu. Makanya akan lebih mudah jika kita mengundang dulu semua akun-akun mahasiswa agar bisa langsung gabung ke pertemuan di Google Meet. Seperti itu. Ini pasti sangat berat karena saya menggunakan 3 Google Meet ya di sini. Ini seperti itu. Nah, kita close saja ya. Ini dia akan login ke Google Meet-nya. Nah, seperti itu. Jadi dia akan memintanya ke host ya. Nah, oke. Demikian untuk pertemuan membahas tentang bagaimana menggunakan Google Meet dari mulai kita sebagai user untuk join, dari link yang dibagikan oleh pengajar, dari mulai kita membuat meeting dadakan, ataupun meeting yang direncanakan, dan bagaimana cara bergabungnya. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk yang telah menyaksikan. Selamat sore.
Sukses selalu, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin.